mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, jadi di episode kali ini sesuai yang tertera di judulnya, kita akan ngebahas tentang lagu-lagu aneh yang terdengar serem, guys, creepy. Dan rata-rata lagu-lagu ini tuh mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi psikologi kita. Tapi ingat, lagu-lagu ini nggak ada kaitannya dengan setan yang mistis-mistis atau yang magis-magis, guys. Ya pokoknya serem banget, guys, lagu-lagu yang akan kita bahas di episode kali ini. Mungkin beberapa dari lagu-lagu yang akan kita ceritakan ini kalian udah nggak asing lagi. Kita yakin banget soalnya kita dulu pernah ada salah satu lagu yang kita bikin challenge. Tapi itu dulu ya guys ya. Konten kita yang dulu 2 tahun yang lalu ya. Tapi lagunya yang di sini tuh sebenarnya sama nggak sih? Iya, sama. Oh, kirain beda versi guys. Jangan dengarkan lagu ini jam 3 pagi. Berisik kan gimana tetangga kalian, soalnya kalau pakai C Nah, aman. Begadang jangan begadang. Nah, kalau lagunya itu mah gak apa-apa. Kan memberi kita pesan-pesan positif. Oke, mungkin daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita ceritakan lagu-lagunya guys. Lagu-lagu aneh yang terdengar serem. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Oke, langsung aja kita ke lagu yang pertama. Di sini ada musik atau lagu dalam Lavender Town. Nah, usut ceritanya tuh dimulai pada tahun 1996 ketika game Pokemon Red and Green dirilis di Jepang dan ramai dimainkan di sana. Dan di sini ada salah satu kota di seri game Pokemon yang namanya adalah Lavender Town, yang emang kota ini tuh dirancang sebagai kota yang angker, guys. Jadi di situ ada bangunan-bangunan Jepang zaman dulu, ya kayak kuno-kuno gitu, guys. Kota Lavender yang ada di dalam game ini tuh emang kota yang horor. Terus ada musik-musiknya gitu guys, dengan beat yang mengganggu bagi sebagian orang, terutama pada anak-anak. Dan konon rumor mengatakan kalau kasus itu hanya terjadi setelah anak-anak itu memainkan game itu dan udah mencapai Lavender Town. Usutnya usut, musik dalam Lavender Town ini memiliki frekuensi yang tinggi, high frequency. Hanya anak-anak dan remaja yang bisa mendengarkan musiknya itu guys, karena telinga mereka itu belum sepenuhnya berkembang. Dan konon karena itulah banyak anak-anak yang terkena dampak setelah mendengarkan musiknya itu, kayak mual-mual, pusing, mimisan, atau hidungnya itu keluar darahnya, perubahan tingkah laku, sampai ujung-ujungnya yang lebih parahnya itu bunuh diri guys, suicide. Mending dengerin Lengser Wangi apa dengerin ini? Lengser Wangi lah. Iya, soalnya Lengser Wangi juga bukan lagu pemanggil hantu. Usutnya usut, pernah ada rumor yang mengatakan kalau kasus bunuh diri di Jepang itu meningkat drastis. Seenggaknya ada 200 anak berusia 10-15 tahun yang mereka ini bunuh diri dengan cara hanging, gantung. Terus selain itu ada juga yang cutting their hands, memotong tangannya. Terus ada juga yang melompat dari ketinggian. Sedangkan bagi mereka yang tahan, bisa mengontrol, mereka ini cuman merasakan pusing yang luar biasa setelah mendengarkan lagu Lavender Town. Parah sih karena pusing berkelanjutan. Pusing kan di sini dibilangnya pusing yang parah, berarti kan enggak yang sekedar pusing mikir itu guys. Pusyang. Iya, kita ada istilahnya. Kalau pusing ya udah parah itu pusyang kita nyebutnya. Iya. Di atas stres itu. Usutnya usut, pada tahun 2010 ada sebuah video yang muncul dengan menggunakan software khusus untuk menganalisis audio dari musik Lavender Town. Nah, ketika dimainkan, software ini menunjukkan gambar unknown, salah satu spesies dari Pokemon, di akhir nadanya. Dan kemudian hal itu menjadi kontroversi karena si unknown ini nggak muncul sampai game generasi kedua itu dirilis, Silver, Gold, dan Crystal. Dan ketika gambar unknown ini diterjemahkan, artinya tuh gini guys: tinggalkan tempat ini sekarang, minggat. Kalau bahasa Jawa simple, minggat. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin rumor-rumor bunuh diri itu tadi, itu sebenarnya masih menjadi simpang siur guys, masih dipertanyakan kebenarannya, benar atau enggak itu belum tahu, karena ada banyak orang yang enggak mempercayai cerita yang satu ini. Alah, Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa nada ini diciptakan kalau menimbulkan dampak yang memicu rasa sakit? Bisa aja kan rumor-rumor bunuh diri anak-anak itu emang sengaja dirahasiakan oleh beberapa pihak. Tapi kalaupun itu rumor belaka, kenapa kok pihak Pokemon ini sampai harus repot-repot memperbaiki frekuensi nada dari lagu itu, dari musiknya itu? Kan
aneh guys. Ya mungkin karena udah nyebar ada rumor-rumor yang negatif jadi diganti. Emang lagunya nggak ngapa-ngapa. Terus karena ada rumor-rumor itu, orang yang sengaja bikin rumor-rumor begitu jadi dihapus biar nggak apa ya? Biar nggak berkelanjutan gitu. Iya, tapi ya nggak tahu juga. Bisa aja ya beneran. Sama-sama nggak tahu. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Mungkin ada penjelasannya. Kalian boleh banget share di bawah ya guys ya. Lanjut lagi ke lagu yang berikutnya. Di sini ada lagu Hide and Seek. Ini sama kayak Dingdong itu gak sih? Iya. Kalau yang satu ini pasti kalian semua udah tahu guys. Tapi sebenarnya lagu Hide and Seek ini tuh nggak ada serem-seremnya guys. Malah unik dia. Dan seperti yang kita tahu di lagunya itu akan terdengar banyak sekali TikTok atau dingdong, dan musiknya itu terdengar datar dan nggak terlalu tenang. Monoton, cuma dia agak berisik guys. Rusak-rusuk Ya, gitu. kalau kalian dengerin dengan seksama akan terdengar Suara-suara. ya berbagai macam suara-suara yang dikombinasikan dalam satu lagu gitu guys. Dan suara penyanyinya itu lebih mendominasi dengan nada yang agak tinggian. Konon usutnya usut, lagu ini tuh memberikan efek yang menegangkan dan panik guys. Apalagi kalau kalian dengerin lagu ini sambil nonton video musiknya, MV-nya, itu akan terasa sedikit disturbing, mengganggu. Dan selain itu juga suara penyanyi di lagu ini tuh kadang-kadang berubah, diberi efek-efek tertentu yang itu tuh menyeramkan banget guys. Sampai aku mau ngompol. Dan liriknya itu menceritakan situasi yang ada di dalam MV-nya itu guys, video musiknya. Suara ketukan pintu, suara hembusan nafas, suara jam, dan yang lain-lainnya. Pas dengerin lagunya pasti ada suara dik dong dik dong gitu kan. Ding dong ding ding dong ding ding dong dang ding dong ding dong, makan buah kedong dong. Ding dong makan buah kedong dong. Iya dong, kamu jadi endong. Ini kayaknya ada cuplikan liriknya, kita baca ya guys ya. Cepat buka pintunya, aku datang. Sekalipun kau mencoba untuk bersembunyi, itu nggak akan ada gunanya. Ini udah terlalu terlambat untuk lari. Mari kita bermain petak umpet dan bersenang-senang. Ding dong. Nggak hafal liriknya. Konon kalau kalian dengerin lagu ini dengan keadaan hati yang kosong, lagu ini dipercaya akan mempengaruhi mental dan psikis kalian guys. Tapi kalau kita dengernya ya nggak tahu apa-apa ya, biasa aja. Biasa aja ya. Dan kalau kita dengerin ya emang biasa aja. Bener. Kita pas dengerin itu kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Biasa aja. Emang cuma dibuat-buat ini. Ya nggak ada apa-apa. Nothing happen ya kan, ya tahu juga orang itu beda-beda efeknya. Nah itu ya guys ya, lagu Dingdong. Kalian mungkin ada pengalaman dengerin lagu Dingdong terus terjadi sesuatu yang mengerikan. Mungkin kalian merasakan apa gitu, boleh banget share di bawah guys. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa. Yang berikutnya ini ada lagu Slenderman guys. Slenderman song tapi versi Vocaloid. Vocaloid ini kayak sejenis software musik, bisa menghasilkan suara nyanyian. Suara nyanyian cuman bukan suaranya orang, tapi suara instrumen, ya gak sih? Nah usutnya usut, lagu ini tuh awalnya dari barat guys, karena Slenderman sendiri asalnya dari barat. Oh iya, ada versi aslinya ya berarti ya, yang suara orang gitu. Tapi ini versi Vocaloid. Dan bahkan Slenderman song versi Vocaloid ini lebih serem dari versi aslinya. Karena ya mungkin bukan suara orang. Ini kita nggak denger musiknya udah kebayang-bayang. Iya kayak serasa mempengaruhi gitu nggak sih? Iya. Apa ini? Oh, di dadaku ada kamu guys. Pokoknya musiknya itu creepy banget guys dan menegangkan. Usutnya usut, lagu ini memiliki suara musik yang khas dengan nada suara yang dimixing agak keluar dari nada. Dan pas banget karena penyanyi ini memiliki suara yang khas yang terdengar menyeramkan. Sesekali terdengar suara anak kecil yang menambah kesan seremnya. Usutnya usut, awalnya dia menyanyi dengan nada yang monoton terus berubah jadi enggak monoton. Dan setelah itu variasi-variasi suara mulai bermunculan, terus ada efek-efek suara lain juga, jadi tambah serem dan menegangkan. Dan konon katanya, ini katanya ya guys ya, kalau kalian dengar lagu ini tuh kalian akan serasa jadi psycho. You got me feeling like a psycho, psycho. Kayak merasa gitu ya. Dan ketika mendekati bagian akhir dari lagu ini, itu akan terdengar semakin cepat, menegangkan, dan creepy guys. Terseram. Bang, lirik lagunya itu kayak gimana sih?
Nah, jadi lirik di lagu ini tuh menceritakan tentang ciri-cirinya Slenderman, guys. Gimana cara dia menangkap kalian, hal-hal yang dia lakukan ketika dia ketemu sama kalian, dan juga penyamarannya Slenderman yang mengagumkan, guys, yang bikin kita melongo. Ini ada sebuah kutipan, kayaknya sepenggal lirik dari lagunya ya. Slenderman, 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 you most certainly will die. Slenderman, 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 Slenderman. Wajahnya kosong dari ekspresi. Dia nggak akan membiarkanmu mengatakan selamat tinggal. Slenderman, 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 manggil Slenderman di kaca, guys. Barangkali dia datang. Datang lah. Kan kaca kamera, kaca lensa. Iya kan? Langsung jedul. Ya tau, ini kan termasuk kaca tuh. Iya kaca. Slender, Slen, kok Slendrina? Udah tuh bawa Slendrina, Selengean. Nah itu ya guys ya, Slenderman Song versi Vocaloid. Gimana menurut kalian tentang lagu yang satu ini? Apakah kalian juga merasakan sesuatu yang aneh? Atau mungkin Slenderman-nya datang beneran? Hei, nggak mungkin banget ya guys ya. Tulis aja di bawah. Yang selanjutnya ini ada lagu Gloomy Sunday. Nah, jadi pada tahun 1935 itu ada seseorang yang bernama Laszlo Jaffor yang dia ini menulis sebuah lagu yang berjudul Gloomy Sunday. Kemudian lagu ini dijadikan irama musik oleh seseorang yang bernama Rezoe Seres. Habis itu langsung meledak guys lagunya. Langsung laris manis di pasaran. Dan sebenarnya lagu ini tuh diciptakan sama Mas Laszlo, dipersembahkan untuk pacarnya guys. Dibuat untuk kekasihnya. Nih yang tak kasih lagu gitu. Tapi ternyata setelah itu ada kejadian yang nggak diinginkan guys. Nah jadi pacarnya Mas Laszlo ini bunuh diri nggak lama-lama setelah lagu itu dirilis guys, diluncurkan. Dan di surat berisi niat bunuh diri itu bertuliskan Gloomy Sunday. Dan beberapa waktu kemudian ada seorang pegawai negeri Hungaria yang dia ini mati bunuh diri dengan cara menembak dirinya guys. Jasadnya itu ditemukan dalam posisi menelungkup di atas kopian atau salinan lirik lagu itu, Gloomy Sunday. Dan gak hanya itu aja, ternyata ada seorang gadis yang dia ini juga mencoba bunuh diri dengan cara meracuni dirinya sendiri guys. Dia minum racun, dan ketika jasadnya itu ditemukan, lagu Gloomy Sunday ini masih mengalun di alat musik di ruangan itu guys. Masih mengalun di alat musik. Alat musiknya gerak-gerak sendiri. Seru. Dan kemudian ada kisah lagi di sebuah restoran di Budapest. Nah, jadi di sini ada seorang pemuda yang dia ini menembak dirinya sendiri ketika ada band musik di cafe itu yang memutar lagu Gloomy Sunday, guys. Dan usutnya usut, ketika lagu itu udah memakan banyak korban, terus juga suasananya itu udah nggak terkendali lagi. Akhirnya pemerintah Hungaria menyetop pemutaran lagu itu di tempat umum. Tapi ya gimana? Lagu itu udah terlanjur populer. Lagu ini udah terlanjur populer di negara lain, dan ya korbannya tambah banyak. Dan di Inggris sendiri lagu ini dilarang diputar oleh BBC karena terjadi bunuh diri lagi. Dan selain itu tindakan bunuh diri juga dilaporkan di Amerika Serikat, tapi pemerintah Amerika Serikat nggak melarang pemutaran lagu itu guys, tetap jalan terus. Dan konon kalau dihitung-hitung udah terjadi hampir 200 kasus percobaan bunuh diri di seluruh dunia karena lagu ini guys. Dan kemudian akhirnya di tahun 1968 Mas Rezoe Seres itu tadi, dia ini juga ikutan bunuh diri, melompat dari lantai 8 sebuah bangunan. Dan karena itulah nggak ada lagi hits-hits yang selanjutnya setelah Gloomy Sunday, karena Mas Rezoe Seres ini udah wafat. Dan sebelum meninggal, Mas Seres ini pernah bilang kalau lagu Gloomy Sunday ini mewakilkan kepedihan hatinya, karena entah kenapa dia ini merasa dia nggak akan bisa lagi mencetak hits yang kedua guys. Lagu itu sendiri udah menambah keputusasaan di dalam hidupnya, termasuk saat Billie Holiday menyanyikannya jadi populer, ngehits, diputar di radio-radio, dan angka bunuh dirinya itu juga semakin meningkat setelah lagu itu diputar. Dinyanyikan artis lain juga sama, atau karena orang-orang udah tersugesti jadi ikut jadi tambah banyak gitu loh, karena kasus-kasus yang sebelumnya. Dan selain itu ada lagi musisi yang bernama Billy Mackenzie. Dia ini merupakan vokalis band The Associates. Di tahun 1997 mengcover lagu Gloomy Sunday ini. Terus nggak lama-lama setelah itu dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya di rumah ayahnya di Dundee. Yang berikutnya, yang terakhir ini ada lagu Carl Mayer. Mohon maaf kalau kita salah sebut namanya guys ya. Tapi yang jelas lagu Carl Mayer ini merupakan sebuah simfoni, musik atau suara yang dipercaya bisa mempengaruhi otak manusia. Kalian bisa terpengaruh kalau dengerin lagu ini.
otak kan akan dull. Konon suara-suara ini bisa menghancurkan mental seseorang. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau ada orang yang dengerin lagu ini bisa-bisa jadi gila. Dan ada beberapa orang yang menganggap lagu ini tuh lagu setan karena bisa merusak jiwa dari stres sampai bunuh diri. Konon lagu ini diciptakan oleh seorang penyair asal Jerman yang bernama Karl Mayer. Tujuannya adalah untuk menekan dan menginterogasi tawanan perang di negara-negara Eropa pada saat itu. Usut ya usut, pada waktu itu tawanan ditempatkan pada tempat yang kosong dan sempit dan diperdengarkan lagu ini selama berjam-jam, kurang lebih selama 2 jaman. Dan efeknya mereka ini akan merasakan depresi terus stres. Ya udah, karena itu mereka ini terpaksa mengungkapkan semua informasi dan rahasia dari musuh. Ayo ngaku. Dipakailah cara seperti ini. Secara nggak langsung kan mereka akan nggak tahan gitu ya. Nggak tahan. Udah. Walaupun lagu ini tuh mengerikan, tapi nggak ada unsur-unsur magisnya, guys. Nggak ada kaitannya dengan yang mistis-mistis. Jangan dihubungkan sama setan ya, guys ya. Karena ya jauh gitu ya. Ya, dan lagu ini diciptakan dengan frekuensi yang tinggi yang bisa membuat orang yang mendengarkannya itu jadi depresi. Konon suara itu adalah sound pollution berupa rintihan dan suara bising yang akan memacu dan meningkatkan kadar depresi dalam otak. Dan efek atau dampaknya kalau kamu dengerin lagu ini tuh bisa bikin sakit telinga, guys. Ya karena frekuensi lagu ini tuh mendekati gelombang ultrasonik. Frekuensi nada tinggi ini akan bergerak cepat pada udara. Hal inilah yang menekan indera pendengar. Itulah sebabnya kenapa lagu ini bisa bikin sakit telinga, guys. Terus selain itu lagu ini bisa bikin migrain, pusing, dan kalau lagu ini didengarkan secara berulang-ulang, di repeat terus, konon lagu ini bisa terngiang-ngiang di otak, guys. Menempel di otak, jadi terngiang-ngiang di otak kalian tanpa kemauan kalian. Dan kalau kalian dengerin lagu ini tapi nggak kuat, terus kalian paksakan sampai selesai, itu kalian bisa paranoid, guys. Ada rasa-rasa tertakutkan. Ya pokoknya kalau kalian kemana-mana, kalian akan selalu merasa curiga, celingak-celinguk kiri kanan, kayak seolah-olah ada yang mengawasi, guys. Lolak-lolok. Iya kan? Kalau Jawanya lolak-lolok. Bener, Iya. was-was gitu kan. Was-was, ya bener. Was-was seolah-olah ada yang mengintai. I spying you gitu. Terus parahnya kalian bisa halusinasi mendadak, guys. Jadi halu kalian. Telepon jam 3 pagi, halu loh. Tapi yang paling parahnya lagi ya bisa gila. Bisa bikin kalian crazy, loco gitu, guys. Ya balik lagi, kalau kalian nggak kuat dengerin lagu ini sampai habis tapi kalian paksakan, mungkin karena penasaran, kalian bisa depresi yang lama-kelamaan itu akan berefek pada gangguan mental. Nah itu ya, guys ya, lagu Karl Mayer yang sangat-sangat menyeramkan. Yang menurut kita paling serem ya ini, guys, hit different kalau kata orang bule, karena ini udah dimaksudkan untuk lagu interogasi, penyiksaan. Ya walaupun menyeramkan, creepy, ngeri, bisa kena mental, tapi ada gunanya. Ya pokoknya ada fungsinya, guys ya. Tujuannya seperti ini, untuk tawanan-tawanan atau tahanan-tahanan itu biar ngaku dia. Kalau kamu mau kita stop lagu ini, kamu harus kasih info kita tentang musuh. Ayo, ngomong nggak? Kamu harus diam. Iya, baiklah. Tapi bohong. Gimana menurut kalian tentang lagu yang satu ini? Mungkin ada info-info yang belum kita jelaskan. Kalian boleh banget tambahkan di bawah. Mungkin ini loh. Bos. Oh, kucing. Sini. Nah itu ya, guys ya, lagu-lagu aneh yang terdengar menyeramkan. Mungkin ada lagu-lagu yang lain lagi yang serem juga, yang bisa mempengaruhi mental kita, yang belum kita jelaskan di video kali ini. Kalian boleh banget tulis aja di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.